GT atau Giant Trevally, atau ikan kue, atau ikan bubara, atau nama lain di setiap daerah yang mempunyai sebutannya tersendiri. Kalau boleh saya tebak, mungkin kalian mengenal ikan ini dari acara TV. Pancing mania, mantap. Mata pancing? Yes. Mata pancing, yes. Mata pancing, yes. Mata pancing? Yes. Karena GT memang sering kali ditangkap saat fase dewasanya, yang dimana bisa mencapai ukuran 1 meter lebih dengan umur 8-10 tahun. Setelah ditangkap, sering juga dirilis yang katanya untuk tujuan konservatif. Hal tersebut akan kita bahas nanti pada bagian akhir. Selain untuk objek rekreatif, ikan GT juga sering ditangkap oleh nelayan untuk mencari nafkah, di mana ikan ini menjadi salah satu penyumbang produksi perikanan tangkap di Indonesia. Jumlahnya pun tidak sedikit jika dilihat dari nilai statistiknya. Pembahasan kali ini adalah hal-hal yang terkait dengan ikan GT yang menjadi favorit para pemancing ikan laut. Terlebih, tentu akan menjadi suatu kebanggaan jika bisa menggendong dan berfoto dengan tangkapan yang berukuran jumbo, bukan? Giant Trevally atau jarang ignobilis adalah ikan predator laut yang kuat. Seperti halnya muscle car Mustang GT. Nothing you can leave it outside. GT memiliki kekuatan otot bagian tengah yang kuat dan tebal. Tubuhnya lonjong, terkompresi, dan 2 sirip punggung terpisah. Pada fase remajanya dan pra-dewasa umumnya memiliki tubuh lebih keperaan dan sirip lebih pucat. GT mencapai ukuran dewasa sepenuhnya pada umur 3-4 tahun. Dan umumnya ukuran panjangnya mencapai 60 cm. Tetapi ada juga yang tertangkap dengan panjang 170 cm dan berat 80 kg. GT termasuk perenang aktif yang berdasarkan ciri dari sisi halus berpola streamline. Pola ini memungkinkan hambatan air saat berenang bisa berkurang, seperti halnya konsep aerodinamika pada mobil. Dengan gigi taring di rahang atas dan gigi berbentuk kerucut di rahang bawah, GT diketahui memangsa toge, burung laut, dan bahkan anak lumba-lumba. Namun, makanan utamanya terdiri dari kebanyakan ikan kecil yang ditemukan di perairan tropis, dengan makanan sampingannya berupa lobster, cumi-cumi, dan gurita.
mangsanya sampai mati dan kemudian lekas dimakannya sebelum pesaing lain merebut mangsa tersebut. Terkadang, Jiti juga mengikuti anjing laut dan hiu karang ke tempat makan mereka dan menunggu saat perhatian mereka dialihkan, kemudian mengambil apa yang bisa didapatkan dari mangsa predator lainnya. Jadi, Jiti ini suka maling tapi tak mau dimaling. Jiti adalah salah satu predator puncak dan dikenal berburu secara schooling maupun secara individu. Mereka sering terlihat bersama hiu yang mereka gunakan dalam salah satu teknik berburu untuk merekap mangsanya. Ancaman predator Jiti hanyalah dua, hiu dan manusia. Ancaman terbesarnya tentu adalah penurunan populasi. Sebagian besar diduga akibat erosi terumbu karang yang merupakan habitat utamanya. Ikan ini biasanya lebih aktif di siang hari daripada di malam hari. Namun, ini bergantung pada lokasi habitatnya. Di Afrika Selatan sendiri misalnya, mereka lebih aktif pada malam hari. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa Jiti menjadi target utama oleh para pemancing. Mereka seringkali dipancing ibarat dijadikan prestasi yang dipamerkan. Terlebih, jika mampu menangkap Jiti berukuran besar. Memang, Jiti hanya memiliki sedikit musuh di bawah air. Namun, ikan ini setiap hari terancam oleh keberadaan manusia. Katakanlah dari bidang pariwisata, kegiatan ini menghasilkan aktivitas sosioekonomi yang signifikan. Tentu, suatu bentuk aset yang potensial oleh pemancing. Dengan sedikit atau tanpa pengambilan ikan target utama, berarti setiap Jiti berpotensi menghasilkan sejumlah besar uang bagi lokasi terkait. Namun, di sini yang dikhawatirkan adalah jika hanya mengandalkan segi dari para pemancing saja, maka akan terjadi eksklusivitas lokasi, di mana secara perlahan dapat menggusur secara halus para nelayan kecil maupun non-pemancing Jiti untuk tujuan rekreasi. Berdasarkan dari laman New York Post mengungkapkan sebuah studi baru yang diterbitkan dalam Journal of Experimental Biology bahwa tindakan sederhana menangkap dengan alat pancing memiliki resiko kematian pada ikan sekalipun dilepas kembali ke air. Penelitian ini fokus pada kerusakan yang disebabkan oleh kail di mulut ikan yang tertangkap. Ketika terkena kail, jaringan di sekitar mulut ikan berisiko rusak, bahkan bisa sampai parah. Dari penelitian para ahli disimpulkan bahwa luka di setiap mulut yang disebabkan oleh kail pancing memiliki dampak negatif pada berkurangnya kemampuan ikan saat makan mencapai 35%. Jadi, menurut kalian, ketika memancing di laut dan ternyata mendapatkan ikan ini, lebih baik dirilis atau lebih baik dibawa pulang saja untuk santapan keluarga? Silahkan isi opini kalian di kolom komentar.